Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kembali kita boleh berjumpa lagi dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Mari saat ini kita sama-sama menyembah memuji Tuhan. Terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk session tanya jawab yang luar biasa akan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Coba
berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tahu Engkau punya rencana buat setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada jalan keluar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur Kau baik buat setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Setelah kita muji menyembah Tuhan, saat ini kita mau sama-sama masuk ke dalam sebuah acara spesial dalam Voice of Hope, Suara Pengharapan, yaitu Tanya Jawab, di mana kami setelah menerima ada pertanyaan dari saudara-saudara terkasih kami, dan saat ini kami akan berusaha menjawabnya dengan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami harap hal ini bisa mencerahkan setiap kita, memberikan informasi, pengetahuan yang baru, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada anugerah, dan di dalam Tuhan ada kekuatan dan ada kemenangan. Mari sama-sama kita mau saksikan acara Tanya Jawab ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita dalam edisi Voice of Hope. Saat ini kita mau sama-sama membahas beberapa topik pertanyaan yang sudah masuk ke Gunung Tabor Ministry, dan tentunya berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini topiknya adalah tentang memiliki sikap hati, agar setiap doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan doa kita menjadi sebuah doa yang powerful, yang kuat, yang akan menyegarkan jiwa kita, yang memberikan kita semangat yang baru. Haleluya, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Saya harap ini semua boleh menjadi satu bahan perenungan buat setiap kita, satu masukan buat setiap kita, dan tentunya yang terutama adalah kita boleh lebih lagi menggalinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pastor, saya adalah seorang pengusaha, seorang Kristen. Akibat dari pandemi ini yang selama 2 tahun terjadi, berakibat usaha saya tutup, saya tidak sanggup membayar karyawan saya, dan berakibat kepada kondisi saya yang stres, depresi, dan lain-lain, bingung pokoknya. Kemudian saya konseling ke gereja saya dan diarahkan agar saya mengikuti pelayanan, ikuti doa-doa, aturan-aturan gereja yang harus saya lakukan. Kemudian saya sudah mengikuti doa puasa Esther, puasa Daniel, dan puasa setiap hari Sabtu. Bahkan saya setiap bulan tetap membayar perpuluhan saya ikut semua pelayanan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, sampai saat ini pergumulan saya belum dijawab. Seakan-akan Tuhan Yesus itu diam. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan saya yang pertama itu. Yang kedua, sampai kapan saya harus lakukan itu? Oke Pastor, kira-kira dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berdasarkan Alkitab. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ini semua baik dialami oleh setiap kita, di mana kita sudah melakukan banyak hal yang menurut cara berpikir kita adalah hal yang baik, hal yang benar. Tetapi seringkali ada beberapa hal yang sepertinya baik tetapi tidak sepenuhnya benar. Seperti tadi pertanyaan yang diajukan bahwa beberapa dari kita, mungkin banyak dari kita mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini, dan kita mencari Tuhan, kita berdoa, kita berharap agar doa kita dijawab Tuhan, kita berharap agar pergumulan kita selesai, kita berharap agar kehidupan kita lebih enak, lebih nyaman, dan lain sebagainya. Tetapi
setelah sekian waktu berjalan, bahkan kita melakukan hal-hal yang sifatnya rohani, religius, tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan seakan-akan Tuhan Yesus diam. Apakah benar Tuhan itu diam? Mari kita sama-sama merenungkan sebuah ayat yang saya yakin dapat menguatkan setiap kita. Sebuah ayat di dalam kitab Maleakhi yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Maleakhi ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama mempelajari ayat-ayat ini, karena saya yakin ayat-ayat ini akan menguatkan setiap kita. Ayat ke-13 dikatakan demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di depan Tuhan semesta alam? Persis seperti yang dialami oleh seorang anak Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang menjadi keluhannya. Kita merasa ibadah kita, doa kita, apapun yang kita lakukan sia-sia. Kenapa kita merasa sia-sia? Karena tidak terjadi seperti apa kita mau. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah, bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lupa juga. Nah, ini kebanyakan setiap kita membandingkan keberadaan kita dengan keberadaan orang lain, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa orang yang tidak sebaik kita hidupnya lebih beruntung dari kita. Orang yang tidak melakukan kegiatan ibadah seperti yang kita lakukan dengan kelihatan sungguh-sungguh hati, kehidupannya lebih nyaman, lebih enak daripada kita. Lalu apa gunanya kita ibadah? Apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita mendekat kepada Tuhan? Tetapi lihat, sesungguhnya bukan doa kita yang tidak dijawab, tetapi yang pertama adalah tentang konsep kita tentang doa itu sendiri, tentang Tuhan itu sendiri. Konsep ini berbicara tentang sikap hati kita pada waktu kita datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya ingin mendapatkan apa yang kita mau, firman Tuhan katakan, bicaramu kurang ajar. Artinya apa? Sikap hati kita tidak benar, Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk memaksa atau melakukan segala sesuatu seperti apa yang kita mau. Ini berbicara tentang attitude kita pada waktu kita beribadah. Bukan salah ibadahnya, bukan salah puasanya, bukan pula salah doanya. Tetapi seringkali menjadi kesalahan adalah sikap hati kita pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak memiliki satu keyakinan iman. Bahkan kita berkata, orang yang tidak beribadah hidupnya lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, buat apa kita beribadah? Buat apa kita percaya kepada Tuhan? Tetapi sejatinya, ibadah, doa, itu adalah hubungan relasi timbal balik antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan mendengarkan keluhan kita, bukan hanya Tuhan yang harus menjawab apa yang kita mau, tetapi kita juga mesti belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Dilanjutkan, lalu bagaimana agar doa kita dijawab Tuhan? Lalu bagaimana agar kita mengalami pertolongan supranatural, agar kita mengalami jawaban doa kita, agar kita bisa bebas dari masalah, bebas dari stres, bebas dari depresi, bebas dari segala sesuatu yang begitu menekan kehidupan kita hari-hari ini. Dilanjutkan di dalam kitab Maleakhi yang ketiga, di dalam ayat yang ke-16. Pastikan ini yang menjadi konsep kita, sikap hati kita, cara berpikir kita pada waktu kita datang kepada Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saudara, sebelum kita bicara, sebelum kita berkeluh kesah, sebelum kita bersungut-sungut, Tuhan sudah tahu keadaan kita. Tuhan sudah mendengar seruan hati kita. Bahkan dikatakan sebuah kitab di peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Apa maksudnya? Artinya Tuhan sudah menyiapkan satu rencana indah, satu jawaban doa yang luar biasa buat setiap orang-orang yang memiliki sikap hati yang takut kepada Tuhan. Sikap takutnya seperti apa? Menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Menghormati nama Tuhan. Caranya gimana kita menghormati Tuhan? Simple. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya sekalipun keadaanmu belum berubah. Terkadang memang Tuhan tidak memindahkan gunung, tetapi Tuhan mau mengubah kita. Bukan gunung yang pindah, tapi sikap kita yang harus diubah. Amin.
Sikap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, percaya bahwa Tuhan itu peduli, percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat setiap kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak gampang. Untuk itu, ini perlu dilatih, perlu usaha, perlu effort. Artinya jangan pernah engkau menyerah sebelum engkau mendapat jawaban seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan firman Tuhan pun katakan, Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah perumpamaan tentang hakim yang lalim, di mana seorang ibu memperjuangkan perkara pada hakim yang lalim, yang korup ini. Tiap hari dia datangi hakim, tiap hari dia datangi hakim itu, setiap hari. Dan apa yang terjadi? Akhirnya hakim itu berkata, daripada ibu ini mengganggu kehidupan saya akan selesaikan perkaranya. Ibu ini menerima jawaban doanya. Dan diakhiri dengan sebuah kata-kata yang tegas dari Tuhan sendiri. Tidakkah Allah, Bapa kita yang baik, akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam ke hadiratnya? Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, datang sama Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan menghormati Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Walaupun memang berat, sulit, memang sulit, saya katakan sulit. Karena setiap kita mengalami masalah yang sama, semua orang kena pandemi, masalah, persoalan banyak, keuangan semuanya. Tetapi sikap hormat kepada Tuhan, sikap percaya kepada Tuhan akan membawa kita pada kemenangan yang luar biasa. Setidak-tidaknya, sekalipun situasi, kondisi, ekonomi, finansial, keluarga, apapun kita belum berubah, namun hati kita sudah berubah. Hati kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan ini yang Tuhan rindukan. Tuhan lebih rindu mengubah hati kita, mengubah hidup, mengubah karakter kita, mengubah perilaku kita, daripada mengubah keadaan kita. Sebab amat mudah Tuhan mengubah keadaan, tetapi sangat sulit untuk mengubah sikap hati kita. Dan itu yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Selanjutnya, pada saat kita sudah menghormati, kita percaya kepada Tuhan, kita belajar mendengarkan, memperhatikan dengan benar apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Waktu kita datang kepada Tuhan, sejatinya bukan kita yang menyampaikan isi hati kita, tapi kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini mungkin usaha kita bangkrut, kalau hari ini mungkin penyakit kita belum sembuh, kalau hari ini ekonomi kita berantakan, keluarga kita hancur, seperti udah gak ada harapan, tidak ada masa depan buat kita, semuanya gelap. Ada satu hal yang luar biasa. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena melalui semuanya ini Tuhan mau menyatakan kasih-Nya pada saudara dan saya. Tuhan mau menyatakan cintanya. Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita melalui apapun yang kita alami. Amin. Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Tuhan sendiri berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Bapak Ibu, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Kita sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang dikasih, dicintai oleh Tuhan. Bukan dikasih oleh dunia, Bapak Ibu, tidak. Karena kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Pada hari yang Tuhan siapkan, dikatakan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan secara otomatis menyayangi kita. Tuhan akan secara otomatis mengasihi kita, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ambil contoh saat ini, matahari masih terbit dari timur ke barat, bumi masih berputar, Bapak Ibu, kita masih bernafas, itu adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekalipun hidup kita masih penuh dengan masalah, persoalan, pergumulan, tetapi justru melalui masalah, persoalan, pergumulan itu ada kasih Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan pada setiap kita. Dan di ayat terakhir, dengan jelas Tuhan menegaskan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tidak ada satupun ibadah kita di depan Tuhan yang sia-sia kalau kita melakukan dengan sikap hati yang benar. Tidak ada satupun, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya yang pertama, di dalam setiap masalah, stres, depresi, apapun yang kita alami hari-hari ini, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, sikap hati yang berbenar. Sikap hati yang benar berbicara tentang kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa, dan Tuhan mau. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, milikilah hati yang ikhlas, hati yang rela,
Bukan hati yang pasrah, tetapi hati yang berserah. Hati yang mau menerima yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sekalipun buat daging kita itu menyakitkan. Bukankah ini sudah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada waktu itu dia sebagai manusia mengalami stres, depresi, frustasi. Bukan hanya kita, Tuhan kita sendiri mengalaminya Bapak Ibu. Pada waktu dia berdoa Taman Getsemani. Begitu frustasinya, begitu depresinya, begitu stresnya. Sampai keringatnya menjadi seperti darah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan dihadapi itu berat buat dagingnya, sangat menyakitkan. Tetapi apa yang dia lakukan pada saat dia berdoa? Dia berserah kepada kehendak Tuhan. Dia menghormati bapaknya dan percaya kepada bapaknya. Bahwa bapaknya tahu yang terbaik untuk rencana penggenapan penebusannya. Tuhan Yesus punya pilihan sebagai manusia pada waktu itu. Dia bisa lepas dari salib. Dia bisa tidak menebus saudara dan saya. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih mengasihi kita sekalipun pada waktu dia mengasihi kita. Itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan yang harus dia terima, dia alami secara manusianya dia. Karena pada waktu dia ada di dunia, dia adalah 100% manusia. Dia sakit. Dia menderita dan dia rela, dia aniaya. Dia ikhlas karena dia tahu dan dia percaya bahwa dia sedang mengerjakan apa yang Bapaknya kehendaki. Oleh karena itu dia berdoa, namun bukan kehendakku melainkan kehendakmu Bapa. Hari-hari ini saudara bisa bawa semua permasalahanmu ke hadapan Tuhan. Engkau boleh cerita bebas kepada Tuhan. Apakah engkau bersungut-sungut, mau berkeluh kesah, mau apapun. Tetapi satu hal, setelah itu katakan biar kehendak Tuhan yang baik yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Tetapi sikap hati kita harus benar. Amin. Sikap hati kita harus tepat. Masalah mungkin tidak akan pernah berubah, tetapi hati kita bisa berubah. Respon kita terhadap masalah bisa berubah. Dan di situ kita akan melihat kasih Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saat ini saya mengajak setiap kita buat sama-sama kita boleh satu dalam doa. Apapun yang kau alami hari-hari ini, atau mungkin kau sedang mengalami hal yang seperti tadi disampaikan oleh pertanyaan dari seorang anak Tuhan yang masuk. Kau sudah mulai lelah, kau mulai capek, kau merasa sia-sia mengiring Tuhan, kau merasa sia-sia melakukan yang baik, melakukan yang benar. Kadang kau nggak ngeliat apa-apa. Tapi satu hal, jangan nyerah. Jangan pernah nyerah. Tetap percaya, Tuhan tahu, Tuhan punya rencana. Karena Tuhan pernah mengalami apa yang kita alami. Amin. Bapak, saat ini hamba berdoa buat setiap kami anak-anakmu, khususnya buat hambamu yang sudah menyampaikan pertanyaan ini Tuhan. Hambamu yakin Tuhan banyak dari setiap kami mengalami masalah kehidupan ini. Bahkan kami terkadang merasa putus asa. Kami merasa capek, kayak mau tinggalkan Engkau. Kayak tidak mau tahu lagi tentang Tuhan. Tetapi Tuhan, saat ini firman-Mu mengajarkan agar kami bersikap menghormati Engkau Bapa. Tidak bersikap kurang ajar, tetapi bersikap menghormati Engkau. Dengan cara menghargai keputusan-Mu. Dengan cara menghargai bahwa pilihan-Mu yang terbaik buat kami. Dengan cara ikhlas dan berserah penuh kepada apa yang sudah Tuhan sediakan dan anugerah dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong siap kami anak-anak-Mu. Tolong siap kami Bapa Roh Kudus. Kami tahu hari-hari ini hari-hari yang berat buat banyak dari kami. Mungkin banyak dari siap kami bahkan setelah acara ini selesai pun, setelah kami berdoa pun masalah kami masih ada. Persoalan kami masih bertumpuk. Musibah kami mungkin belum selesai. Penyakit kami mungkin belum sembuh. Tapi sikap hati kami sudah berubah. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kami dipenuhi dengan pengharapan dan kepastian. Karena kehidupan kami, sukacita kami, iman kami tidak ditentukan oleh keadaan kami, tetapi ditentukan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Engkau mendengarkan dan memperhatikan setiap seruan kami. Dan saat ini pun Engkau mendengarkan dan menjawab setiap seruan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya ada kemenangan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada terobosan, ada mujizat buat setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita sama-sama satu dalam doa buat pokok-pokok doa yang sudah masuk ke Gunung Tabor Ministry. Kita percaya setiap doa yang kita doakan, yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan menjawabnya atau mendengarnya. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan secara khusus untuk Gembala Gunung Tabor Ministry Tuhan, Bapak Pendeta Robi Tandaki Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kasih karunia, anugerah-Mu, berkat-berkat jasmani, materi, rohani yang luar biasa dalam mengembalakan Gunung Tabor Ministry ini Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apapun lakukan Engkau yang membuatnya berhasil. Dalam keluarganya Tuhan, kasih karunia-Mu nyata dalam kehidupan Bapak Pendeta Robi Tandaki Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan juga Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, buat gereja-Mu Tuhan, GGB Kalvari Tombang di Tanah Toraja Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan gereja itu, untuk merenovasi gerejanya Tuhan. Sebab gereja sudah hampir roboh Bapak. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan kebutuhan dana Tuhan, maupun bahan bangunan yang diperlukan. Semua fasilitas Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau menggerakkan anak-anak-Mu Tuhan untuk bersatu hati Tuhan, untuk membangun gereja ini Tuhan, sehingga mereka semua jemaat GGP Kalvari Tombang dapat beribadah dengan layak Tuhan, dapat beribadah dengan hati yang menyenangkan Tuhan, dapat beribadah dalam kondisi dan fasilitas yang cukup layak untuk ibadah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat Yayasan Siloam Papua. Tuhan, Engkau Allah yang memelihara mereka Tuhan. Tuhan, Engkau kirimkan mitra, Engkau kirimkan donatur-donatur Tuhan, secara khusus Tuhan untuk pemeliharaan panti asuhan Yayasan Siloam di Papua ini Tuhan. Sehingga hari-hari ini Tuhan, betapa kami mendengar Tuhan, mereka Tuhan dalam keadaan kondisi yang cukup tidak baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemenuhan kecukupan mereka Tuhan secara finansial Bapa, sehingga kelangsungan panti asuhan dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara mereka, memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat berkat-Mu. Dan terus Tuhan, kami juga berdoa buat saudari Dita Tuhan, untuk pergumulannya Tuhan, untuk mengikuti ujian tes CPNS Tuhan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bapa. Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan kelancaran sehingga dia boleh diterima di sana Tuhan. Semua oleh kasih karunia dan anugerah yang luar biasa Bapa. Bapak, kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara Didin Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan hikmat Tuhan di dalam menanti Tuhan untuk penugasan kembali Tuhan di perusahaannya, di perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Bapak, kami mengucap syukur buat saudari Desi Shalom Tuhan, yang sudah Engkau jawab doanya, Engkau jawab pergumulannya Tuhan. Dan saudari Desi Shalom sudah mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh satu perkara yang luar biasa yang Kau anugerahkan di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kelancaran pernikahan saudari Desi Shalom Tuhan. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar terbaik, Engkau Allah yang memeliharanya Tuhan, sampai di ajar pernikahannya, pemberkatan pernikahan dapat berlangsung dengan baik, dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, terus juga kami berdoa saat ini Tuhan, secara khusus buat jemaat-Mu, buat setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang menonton acara, yang menyaksikan acara ini. Kami tahu Tuhan, buat mereka sedang mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupannya Tuhan. Pada saat mereka merasa doanya tidak dijawab, pada saat apa yang mereka lakukan, mereka merasa sia-sia untuk melayani Tuhan. Tetapi sejatinya Engkau adalah Tuhan yang mengasihi mereka. Ubah konsep kami, cara berpikir kami. Pada saat kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, itu karena kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa kami Indonesia, buat pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan. Engkau Allah yang menjamah melatih Indonesia. Kami ucap syukur Tuhan buat program vaksinasi yang berlangsung dengan demikian lancar Tuhan, yang hari-hari semakin banyak Tuhan yang divaksin Tuhan. Dan kami ucap syukur buat pandemi Tuhan yang segera berakhir, yang sudah turun terus Tuhan angka penularannya Tuhan. Dan kami percaya, kami katakan Indonesia bebas COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kebaikan menyata buat bangsa kami, anugerah menyata buat bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir ibadah ini kami terima berkat-Mu, berkat anugerah dari Bapa yang berlimpah-limpah dalam hidup setiap kami, dalam kasih karunia dan cinta Tuhan Yesus Kristus, dan dinyatakan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kami saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.